Assalamualaikum sahabat semuanya. Hari ini saya akan mengisahkan seorang gadis yatim piatu umur 18 tahun yang tiba-tiba hamil. Ia bersumpah tak pernah berbuat apa-apa, tapi perutnya semakin hari semakin membesar. Warga mulai mengarah curiga kepada seorang kakek umur 90 tahun yang bernama Mbah Rekso. Namun, sebelum lanjut ke ceritanya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat di kolom komentar, agar sholawat tersebut bisa menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di hari akhirat. Seperti apakah kelanjutan ceritanya? Tonton video ini sampai habis. Desa Sukatani tampak biasa bagi siapapun yang datang sekilas. Sawah terbentang hijau, ayam berkokok di pagi hari, dan suara azan mengalun lembut dari surau kecil di ujung jalan tanah. Namun, bagi penduduk asli, Sukatani menyimpan rahasia yang hanya dibicarakan setengah suara, terutama saat malam mulai turun dan kabut tipis menjalar di sela-sela pepohonan bambu. Namanya Ratna, seorang gadis 18 tahun, yatim piatu yang tinggal bersama bibinya. Ia dikenal lugu, rajin membantu di ladang, dan belum pernah sekalipun pergi keluar desa. Namun suatu hari, desas-desus mengguncang desa. Ratna hamil. Tak ada yang percaya. Ratna bersumpah tak pernah berbuat apa-apa. Tapi perutnya membesar dan tubuhnya melemah seperti wanita mengandung pada bulan keempat. Warga mulai berbisik. Banyak yang mengarah curiga kepada satu nama, Mbah Rekso. Mbah Rekso, seorang lelaki renta berusia hampir 90 tahun, tinggal sendiri di rumah tua peninggalan zaman kolonial di tengah ladang jagung yang tak pernah ditanami. Rumah itu suram, penuh debu, dan seolah waktu berhenti di dalamnya. Anak-anak tak berani lewat depan halamannya, bahkan orang dewasa pun jarang berani mendekat. Konon, dulu Mbah Rekso adalah dukun sakti yang membantu banyak orang, tapi setelah tragedi bertahun-tahun lalu, di mana istrinya meninggal secara misterius dan anaknya menghilang di hutan, ia berubah. Tak lagi berbicara, tak lagi menolong, hanya duduk di kursi rotan sambil memelototi siapapun yang lewat dari balik jendela berdebu. Ketika Ratna ditanya, ia hanya bisa menangis dan berkata, "Aku tidak tahu, tapi malam itu aku bermimpi. Seseorang berbisik namaku dan menyentuh perutku." Desa gempar. Beberapa orang mulai menyebut hal-hal yang tak ingin disebut. Kutukan, makhluk halus, dan perjanjian tua. Sejak perutnya mulai membesar tanpa sebab yang jelas, Ratna tidak hanya menjadi bahan gunjingan, tetapi juga mengalami perubahan yang sulit dijelaskan. Malam-malamnya dipenuhi mimpi-mimpi aneh. Kadang ia melihat bayangan lelaki tua duduk di kursi dengan mata merah menyala. Kadang ia berada di ruangan gelap penuh bisikan dan suara-suara mendesis seperti ular merayap di dinding. Yang paling membuatnya ketakutan adalah cermin di kamarnya. Cermin itu, warisan ibunya, kini seperti memiliki nyawa sendiri. Setiap malam sekitar pukul 2, permukaannya bergetar pelan dan sesekali bayangan wajah lain muncul di balik pantulan Ratna sendiri. Seorang perempuan tua menangis sambil menggenggam perutnya yang berdarah. Bibinya, Bu Warni, yang merawat Ratna sejak kecil, awalnya mengira kehamilan itu hasil dari perbuatan lelaki desa. Tapi Ratna bersumpah mati-matian. Ia bahkan tak pernah dekat dengan siapapun. Bu Warni mulai percaya bahwa ini bukan kehamilan biasa. Suatu malam, terdengar suara langkah kaki dari loteng, padahal rumah mereka hanya memiliki atap rendah dan tak ada jalan ke atas. Saat Bu Warni naik membawa senter dan memeriksa langit-langit, ia menemukan selembar kain kafan yang sudah menguning, terlipat rapi dan berbau anyir. Di ujung kain itu terjahit inisial, RM. RM. Rekso Mulyo, bisik Bu Warni ketakutan. Itu adalah nama lengkap dari Mbah Rekso. Keesokan harinya, Ratna makin pucat. Di bawah matanya ada lingkaran hitam. Ia mengaku mendengar suara perempuan memanggilnya dari arah rumah tua Mbah Rekso. Suara itu menyuruhnya datang dan menyerahkan anak itu kembali. "Anak apa, Ratna?" tanya Bu Warni gemetar. "Aku tidak tahu, Bi. Tapi suara itu bilang, dia bukan anakku. Dia anak mereka, dari darah yang dikutuk." Desa Sukatani mulai diliputi keresahan. Seekor kambing mati ditemukan di dekat ladang Mbah Rekso. Tubuhnya terkoyak aneh, dan di sekelilingnya terukir pola lingkaran dengan simbol kuno.
Salah satu warga, Pak Gino, yang mencoba mengintip ke rumah Mbah Rekso dari kejauhan, ditemukan pingsan keesokan paginya dengan tubuh menggigil dan mulut berbuih. Saat sadar, Pak Gino hanya berbisik. Dia bicara dengan bayangan. Dia memanggil nama perempuan yang sudah mati dan berkata, "Aku akan lahir kembali melalui dia, melalui darah perawan." Angin kencang berembus dari arah utara, menggoyang pucuk bambu di tepi desa. Awan mendung menggantung rendah selama 3 hari berturut-turut, seolah alam ikut menyimpan dendam yang telah lama terkubur. Bu Warni akhirnya memberanikan diri menemui Pak Lurah Surya, lelaki tua yang sudah memimpin Sukatani lebih dari 30 tahun. Di ruang tamu rumah dinasnya, dengan lampu petromax redup dan bau kayu terbakar dari dapur, Pak Lurah mendengarkan cerita Ratna dengan raut tegang. Setelah diam lama, Pak Lurah berkata lirih, "Waktunya telah tiba, kutukan itu kembali." Bu Warni menatapnya bingung. "Kutukan apa, Pak Lurah?" Pak Lurah berdiri, berjalan pelan ke lemari tua, dan mengeluarkan sebuah buku lusuh bersampul kulit. Di dalamnya ada arsip tua, potret hitam putih, dan tulisan tangan yang nyaris tak terbaca. Ia membuka halaman yang menguning itu dan menunjuk sebuah nama, Raden Ayu Sekar Langit. Dulu di tanah ini berdiri rumah bangsawan yang kaya dan sakti, salah satunya adalah Raden Ayu Sekar Langit. Ia dikenal sebagai perempuan cantik, tapi membawa kutukan karena menolak menikah dengan pria pilihan keluarganya. Sebagai gantinya, ia jatuh cinta pada seorang pelayan, Mbah Rekso muda. Mereka menyatu dalam ikatan gelap, tanpa restu, dan akhirnya melakukan ritual pemanggilan makhluk dari dimensi lain, agar bisa hidup abadi bersama. Tapi ritual itu gagal. Tubuh Raden Ayu hancur oleh api, dan arwahnya terjebak. Sejak itu, tanah ini dikutuk. Setiap 100 tahun, roh Raden Ayu akan mencari tubuh seorang perawan desa untuk dijadikan wadah kelahiran ulang. Dan jika kandungan itu sempurna, maka arwahnya akan kembali dalam bentuk manusia, tidak sebagai bayi, tapi sebagai entitas penuh dendam. Bu Warni menutup mulutnya, nyaris tak percaya. "Lalu, Mbah Rekso yang sekarang?" tanyanya pelan. "Dia bukan manusia biasa, dia penjaga gerbang. Dia masih hidup karena ikatan darah dan kutukan itu. Setiap kali roh Raden Ayu mencoba bangkit, dia harus membuka jalur penghubung, dan kali ini Ratna yang terpilih." Di tempat lain, Ratna mendadak kejang-kejang di kamarnya. Matanya membelalak putih, mulutnya berkomat-kamit dalam bahasa yang tak dimengerti. Cermin di kamarnya retak dan mengeluarkan darah, tetesan demi tetesan mengalir ke lantai. Dari balik pantulan cermin, terlihat sekilas sosok perempuan berkebaya merah darah, berdiri membelai perut Ratna dengan senyum mengerikan. Malam itu, seorang dukun tua bernama Mak Darmi datang dari desa sebelah. Ia berdiri lama di depan rumah Ratna, menancapkan sesajen dan dupa, lalu berkata, "Darah itu, darah perawan suci yang dipilih oleh arwah lama. Ini bukan hanya kehamilan, ini reinkarnasi kutukan." Bu Warni gemetar. "Lalu, apa yang harus kami lakukan?" Mak Darmi memandang ke arah rumah tua di ladang jagung. "Kita harus masuk ke rumah itu dan membakar akar kutukannya, tapi siapapun yang masuk belum tentu bisa keluar." Langit desa Sukatani semakin kelabu, petir menyambar sesekali meski hujan tak kunjung turun. Di tengah suasana mencekam itu, Mak Darmi, Bu Warni, dan Pak Lurah Surya berkumpul di pelataran rumah tua milik Mbah Rekso. Mereka membawa dupa, air doa, pisau pusaka, serta seikat bunga kantil yang baru dipetik dini hari. Rumah itu berdiri senyap di tengah ladang jagung yang mati. Cat dindingnya mengelupas, jendela-jendela retak dan atapnya dipenuhi sarang kelelawar. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin, dan dari dalam rumah terdengar seperti suara orang berbisik pelan-pelan, tak putus-putus. Mak Darmi berdiri paling depan. Ia menancapkan dupa dan mulai melantunkan mantra kuno dari bahasa Jawa halus, campuran doa dan larangan. Lalu ia memberi isyarat agar pintu dibuka. Pak Lurah mendorong pintu perlahan. Krik!
Pintu kayu tua itu terbuka, mengeluarkan suara rintihan panjang seolah menjerit setelah terkunci puluhan tahun. Aroma anyir dan busuk langsung menyergap wajah mereka, membuat perut mual. Di dalam rumah semuanya tertutup debu. Lukisan-lukisan tua tergantung miring di dinding. Banyak di antaranya bergambar wajah perempuan berkebaya merah, wajah yang sama yang dilihat Ratna dalam cermin. Mereka melangkah pelan, menyusuri lorong gelap menuju ruang tengah, di mana mereka menemukan kursi rotan reyot yang selama ini dikenal sebagai tempat Mbah Rekso duduk. Tapi kali ini kursi itu kosong. "Dia tahu kita datang," bisik Mak Darmi. "Tapi bukan dia yang akan menyambut." Dari balik ruang dalam, terdengar suara tangisan perempuan, lembut, lirih, menyayat. Mereka masuk ke ruangan berikutnya dan menemukan ruang altar. Di dalamnya ada sebuah cermin besar yang ditutup kain hitam, mangkuk perak berisi darah kering, dan di tengah ruangan terbentang lukisan besar yang menggambarkan perempuan hamil dengan latar belakang api. "Ini altar pemanggilan. Raden Ayu Sekar Langit menanamkan jiwanya di sini," ujar Mak Darmi sambil mendekat. "Kita harus menghancurkannya sebelum malam ke-40 kehamilan Ratna." Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari tangga kayu yang menuju ruang bawah tanah. Langkah berat, menyeret, seolah orang lumpuh. Dari balik kegelapan, muncul sosok Mbah Rekso. Tubuhnya gemetar, kulitnya keriput dan pucat seperti mayat. Tapi matanya bersinar merah. Ia tidak berbicara, hanya menatap mereka dengan wajah kosong. Lalu menunjuk ke arah cermin tertutup itu. Mak Darmi mendekat dan membuka kain penutupnya. "Ini altar pemanggilan. Raden Ayu Sekar Langit menanamkan jiwanya di sini," ujar Mak Darmi sambil mendekat. "Kita harus menghancurkannya sebelum malam ke-40 kehamilan Ratna." Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari tangga kayu yang menuju ruang bawah tanah. Langkah berat, menyeret, seolah orang lumpuh. Dari balik kegelapan muncul sosok Mbah Rekso. Tubuhnya gemetar, kulitnya keriput dan pucat seperti mayat. Tapi matanya bersinar merah. Ia tidak berbicara, hanya menatap mereka dengan wajah kosong, lalu menunjuk ke arah cermin tertutup itu. Mak Darmi mendekat dan membuka kain penutupnya. Cermin itu memantulkan bukan ruangan mereka, tapi ruang bawah tanah penuh sesajen dan lilin, serta sosok Ratna yang sedang terbaring dengan perut membesar tak wajar. Dan sosok perempuan berkebaya merah duduk di sampingnya, menyanyikan tembang Jawa kuno. "Itu bukan cermin, itu adalah pintu," desis Mak Darmi. "Ratna tidak lagi sepenuhnya di sini. Dia sudah setengah masuk ke dunia arwah." Tiba-tiba, cermin itu bergetar keras dan suara dari dalam berteriak nyaring. "Dia adalah milikku, aku akan lahir kembali, jangan ganggu." Tanah bergetar, altar roboh, mangkuk perak pecah. Mbah Rekso jatuh berlutut, dan dengan suara terakhirnya ia berkata, "Aku hanya ingin dia kembali, Sekar Langit, maafkan aku." Tubuhnya mendadak terbakar, dan api hitam menyelimuti jasadnya, lalu hilang menjadi abu. Mak Darmi berteriak, "Hancurkan cerminnya, sekarang!" Pak Lurah mengangkat pisau pusaka dan menghantam cermin itu dengan sekuat tenaga. Ledakan cahaya putih memancar, dan semua yang ada di ruangan itu terhempas ke dinding. Lalu semuanya gelap. Ketika cahaya dari cermin meledak, seluruh ruangan berubah sunyi. Asap putih pekat memenuhi rumah tua Mbah Rekso. Bu Warni terbangun lebih dulu, batuk-batuk dan mencari Mak Darmi serta Pak Lurah Surya. Tubuh mereka masih ada, terbaring lemas namun hidup, tapi cermin itu telah hancur. Hanya serpihan kaca berkilau tertinggal di lantai, dan udara di sekitarnya terasa lebih dingin, seperti diliputi embun makam. Namun, Ratna tidak ada di sana. Ketika mereka kembali ke rumah Ratna, suasana lebih aneh lagi. Rumah itu sepi, seperti tak pernah ditinggali. Semua barang Ratna masih ada, tapi kamarnya bersih, kosong. Bahkan tempat tidurnya tertata rapi, tanpa jejak kehadiran siapapun. Bu Warni hampir menangis. Ia memanggil-manggil nama keponakannya, tapi tak ada jawaban. Barulah keesokan harinya, seorang warga bernama Pak Min menemukan Ratna berdiri di tengah sawah, mengenakan pakaian tidur yang sama seperti malam terakhir ia terlihat. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan ia memeluk perutnya yang kini tak lagi besar. Perut itu kempis, seperti habis melahirkan. "Ratna, di mana bayimu?"
Tanya Bu Warni dengan gemetar setelah memeluk keponakannya. Ratna hanya menjawab dengan suara lirih, seperti bukan miliknya. Dia sudah keluar, tapi dia bukan bayiku, dia bukan dari dunia ini. Di malam yang sama, suara tangisan bayi terdengar dari arah rumah tua Mbah Rekso yang kini hanya tinggal puing-puing. Beberapa warga mengaku melihat bayangan anak kecil berlari di ladang, tapi ketika dikejar, ia lenyap seperti asap. Hewan ternak mulai mati satu persatu tanpa sebab, dan burung-burung menghilang dari langit Sukatani. Mak Darmi memanggil Bu Warni dan Pak Lurah untuk berkumpul kembali. Di hadapan mereka, ia membuka kitab kuno warisan keluarganya, kitab tentang anak bayangan, makhluk yang lahir dari roh penasaran dan manusia. Bayinya telah lahir, kata Mak Darmi tegas. Tapi bukan sebagai manusia. Dia lahir sebagai penampakan berjiwa, makhluk yang bisa tumbuh, belajar, dan meniru. Namun bukan dari rahim kehidupan, melainkan dari kematian yang belum tuntas. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Pak Lurah. Bayangan itu akan mencoba mencari tubuh baru atau menyatu dengan manusia terlemah. Biasanya, ibu kandungnya. Bu Warni menoleh pada Ratna, yang kini sering termenung dan berbicara sendiri, seolah berbicara dengan bayi tak kasat mata. Kadang ia tertawa pelan sambil berkata, "Anakku tidak suka cahaya, dia bilang dia ingin malam terus." Beberapa warga mulai pindah. Mereka takut. Sawah tidak lagi menghasilkan panen, air sungai berubah bau, dan malam-malam di Sukatani dipenuhi suara-suara aneh. Tangisan, tawa anak kecil, dan kadang suara perempuan bernyanyi di kejauhan. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon ketika seluruh listrik desa padam. Langit tertutup awan hitam dan di setiap rumah terdengar suara langkah kaki kecil menaiki tangga, membuka pintu, lalu tertawa. Beberapa warga melihat sosok anak kecil bermata hitam polos, duduk di atap rumah sambil memandangi mereka. Ratna menghilang malam itu. Di kamarnya hanya tertinggal lukisan, gambar dirinya sedang memeluk bayi dengan latar belakang api dan darah. Di sudut lukisan tertulis, "Aku akan tumbuh, dan ketika waktunya tiba, seluruh desa ini akan menjadi rahimku." Setelah Ratna menghilang, desa Sukatani benar-benar berubah. Padi-padi mengering sebelum waktunya, tanah menjadi retak-retak meski hujan turun, dan bayangan anak kecil mulai muncul tidak hanya di malam hari, tapi juga saat senja menjelang. Seorang ibu muda bernama Sri yang tinggal di ujung desa mengaku melihat anak kecil berlari di sawah sambil tertawa. Ketika ia dekati, anak itu menatapnya dan bertanya dengan suara dalam dan berat, "Bolehkah aku tinggal di rahimmu juga?" Sri pingsan di tempat. Keesokan harinya, ia ditemukan oleh suaminya dengan bekas tangan kecil terpatri di kulit perutnya, seolah ada yang menempel dan menekan dari dalam. Pak Lurah Surya yang kini sudah tua dan sakit-sakitan memanggil kembali Mak Darmi dan beberapa tokoh tua desa. Mereka berkumpul di balai desa dan memutuskan satu hal, kita harus mengakhiri ini selamanya. Mereka memutuskan pergi ke gunung kecil di selatan desa, tempat yang diyakini sebagai pusat energi spiritual Sukatani. Di puncak gunung itu terdapat petilasan tua bernama Watu Tiban, yang konon menjadi tempat pertapaan leluhur pertama desa, satu-satunya tempat yang masih suci, belum tercemar bayangan, tapi jalan ke sana tak mudah. Mereka harus melewati ladang-ladang mati, pohon-pohon yang tampak seperti terbakar dari dalam, dan bayangan anak kecil yang berkeliaran di tengah kabut, memanggil-manggil dengan suara lirih. "Ibu, ibu, aku lapar, aku kedinginan, peluk aku." Mak Darmi membawa pusaka leluhur berupa keris bertuah, bernama Panglayon Sukma, yang hanya bisa digunakan untuk memutus ikatan antara roh dan dunia nyata. Ia berkata, "Roh itu tumbuh dalam rahim manusia, tapi dilahirkan oleh kutukan. Kita harus memisahkannya, atau ia akan menjadi sesuatu yang lebih besar, sebuah kekuatan yang bisa menelan seluruh desa." Di tengah perjalanan, mereka menemukan Ratna. Ia berdiri di bawah pohon besar yang sudah mati, matanya kosong, dan di perutnya tumbuh urat-urat hitam, berdenyut seperti akar tumbuhan. Saat mereka dekati, Ratna berkata, "Aku masih di sini, tapi dia sudah bukan anakku, dia sudah menemukan jalannya sendiri." Tiba-tiba tanah bergetar,
Dari balik pohon, muncul retakan seperti rahim raksasa di tanah. Dari dalamnya, asap hitam mengepul, dan muncul bayi berwajah manusia dewasa. Matanya hitam legam, bibirnya tersenyum seperti tidak mengenal rasa takut. Ia tak menangis, hanya menatap dan berkata, "Aku telah lahir dari rahim kegelapan. Sekarang, biarkan desa ini menjadi milikku." Mak Darmi menusukkan Panglayon Sukma ke tanah, lalu mulai membaca mantra terakhir. Bayi itu melolong, suara lolongan bukan seperti manusia, melainkan suara ratusan roh yang menangis bersamaan. Ratna jatuh pingsan, tubuhnya mengejang. Bayangan-bayangan anak kecil yang mengelilingi mereka meleleh satu persatu menjadi uap hitam dan tersedot ke dalam tanah. Petilasan Watu Tiban bersinar terang. Mak Darmi lalu berteriak, "Sekar langit, pulang!" Cahaya putih meledak dari keris itu. Tubuh bayi raksasa itu pecah menjadi abu. Tanah berhenti berguncang. Ratna menangis pelan, dan untuk pertama kalinya, ia berkata dengan suara miliknya sendiri, "Aku ingin pulang." Sedesa Sukatani perlahan pulih. Padi mulai tumbuh kembali. Air sungai menjadi jernih. Tapi banyak warga yang memilih pindah. Mereka tak ingin hidup di tempat yang pernah menjadi rahim kegelapan. Ratna tinggal bersama Bu Warni, memulai hidup baru. Tapi setiap malam bulan purnama, ia bermimpi tentang anak kecil bermata hitam yang berdiri di depan rumah dan berbisik, "Ibu, aku akan kembali." Desa itu telah banyak berubah. Jalanan kini beraspal, jaringan listrik stabil, dan banyak rumah-rumah baru berdiri di bekas ladang tua. Warga baru datang dari luar, tak tahu menahu tentang sejarah kelam yang pernah membalut tanah ini. Ratna, kini berusia 35 tahun, hidup sederhana bersama Bu Warni yang sudah renta. Ia membuka warung kecil di tepi jalan desa. Wajahnya tenang, tapi setiap malam ia masih bermimpi tentang anak itu. Namun malam ini berbeda. Dalam mimpinya, anak bermata hitam itu tidak lagi kecil. Ia kini remaja, berwajah pucat, mengenakan baju putih yang terlalu besar, rambutnya panjang menutupi mata. Ia berdiri di depan rumah, memandangi Ratna sambil berkata dengan suara yang berat dan dingin, "Ibu, aku sudah cukup kuat untuk kembali." Ratna terbangun dengan nafas terengah, peluh dingin membasahi punggungnya. Pagi itu, kabar mengejutkan datang dari sekolah menengah desa. Seorang siswa baru pindahan dari kota, anak laki-laki tanpa akta lahir dan tanpa wali resmi, telah masuk tanpa data lengkap. Namanya Langit Raden. Ia aneh, tidak pernah bicara banyak, tidak suka disentuh, dan matanya hitam legam seperti bara. Anak-anak yang membulinya mengaku bermimpi buruk selama berhari-hari. Seekor kucing ditemukan mati dengan leher terpuntir, dan setiap malam suara tangisan bayi terdengar dari ruang kelas yang kosong. Guru BP yang memeriksanya mendapati hasil medis yang mengejutkan. Langit punya struktur DNA yang tidak bisa dicocokkan dengan catatan manapun di sistem nasional. Seolah ia tidak pernah dilahirkan. Berita itu sampai ke telinga Pak Lurah baru dan juga ke Ratna. Saat ia melihat Langit untuk pertama kalinya, berdiri sendirian di lapangan sekolah, menatap matahari tanpa berkedip, Ratna jatuh pingsan di tempat. Dalam mimpinya, ia dibawa ke ruang putih. Di sana, Raden Ayu Sekar Langit muncul lagi, kini dalam wujud tubuh muda dan sempurna, berbalut kebaya emas. Ia tersenyum. "Kau pikir aku hilang? Tidak, Ratna. Aku hanya menunggu wadah yang cukup kuat, dan sekarang anakku telah tumbuh. Dia akan hidup seperti manusia, belajar, tumbuh, dan pada waktunya mengandung duniaku sendiri." Sementara itu di desa, warga mulai mengalami kejadian-kejadian aneh lagi. Bayi-bayi menangis tanpa sebab, anjing melolong ke arah Langit saat ia lewat, dan cermin-cermin di rumah warga berembun meski tak ada uap. Di salah satu malam, seorang gadis remaja ditemukan pingsan di ladang dengan lambang tangan kecil di perutnya. Seperti yang pernah dialami Sri belasan tahun lalu, Mak Darmi sudah lama meninggal, tapi sebelum wafat, ia meninggalkan surat yang disimpan Pak Lurah. "Jika anak itu kembali, jangan anggap ia musuh, tapi jangan percaya ia manusia, karena tubuhnya bukan wadah biasa. Ia bukan titipan dari Tuhan, ia titisan dari dendam yang belum selesai." Kini, Ratna harus memilih menghadapi anak yang pernah ia lahirkan dari kegelapan,
atau melarikan diri, membiarkan langit tumbuh dan mencari rahim baru untuk menumbuhkan kekuatan iblis yang tertidur. Dan dari kejauhan, dari reruntuhan rumah Mbah Rekso yang kini tumbuh pohon tinggi dan angker, terdengar suara pelan. "Ibu, aku ingin keluarga yang lebih besar." Hujan turun deras di malam Jumat Legi ketika langit Raden berdiri di tepi lapangan desa, mengenakan seragam sekolah yang basah kuyup. Wajahnya menatap ke arah langit malam, tapi matanya tidak berkedip. Ia seperti mendengar suara yang hanya ia sendiri pahami. "Saatnya mencari rahim berikutnya," bisik suara di kepalanya. Suara yang sama yang dulu pernah bersemayam dalam tubuh Ratna. Korban pertama namanya Laras, siswi SMA, anak Pak RT. Sejak langit pindah ke sekolahnya, Laras sering mimpi buruk. Ia terjebak dalam sumur tua, dan dari atas, tangan-tangan kecil menurunkan tali yang tidak bisa ia raih. Dalam mimpinya, ia mendengar suara anak kecil yang berkata, "Kalau kamu jadi ibu baruku, aku janji tidak akan membuatmu kesepian." Suatu malam, Laras pulang dari les saat listrik desa padam. Ia melihat langit berdiri di tepi jalan. Ia memanggilnya, tapi langit tidak menjawab. Ia hanya melangkah ke arah Laras, dan saat tangan dinginnya menyentuh bahu Laras, gelap menyelimuti pandangan gadis itu. Esok harinya, Laras ditemukan di sawah, pingsan dan menggigil, dengan simbol tangan kecil membekas samar di perutnya. Dokter desa menyatakan tidak ada tanda kehamilan, tapi sejak hari itu, Laras jadi sering melamun, berbicara sendiri, dan enggan makan. "Dia sudah di dalam aku," katanya suatu hari di kelas, "tapi dia masih kecil, dan dia bilang aku harus banyak tidur, supaya dia bisa tumbuh dengan tenang." Ratna mendengar kabar itu, dan untuk pertama kalinya, ia datang ke rumah Pak Lurah baru, Pak Arya. Wajahnya tegang. Ia membawa kotak kecil berisi sisa serpihan cermin pusaka dari rumah Mbah Rekso. Di dalamnya, satu pecahan cermin memantulkan bayangan langit. Meski di ruangan itu hanya ada Ratna dan Pak Arya, anak itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya tumbuh menunggu tubuh berikutnya. Dia bukan manusia. Dia adalah dendam yang dilahirkan. Pak Arya mengangguk. Ia sudah mulai percaya. Terlebih sejak sapi-sapi milik warga mati tanpa sebab, dan air sumur menjadi keruh dan berbau amis setiap kali langit melintas dekat rumah siapapun. Di pojok desa, pohon tua di bekas rumah Mbah Rekso mulai berdarah. Ya, darah keluar dari batang kayu. Warga yang memotong dahan pohon itu mengaku mendengar suara bayi menangis dari dalam batang. Ratna dan Pak Arya memutuskan melakukan ritual pemisahan jiwa. Mereka butuh 3 benda. Air mata ibu pertama, Ratna, darah dari korban yang menolak kandungan iblis, Laras, pusaka pemutus garis kutuk, serpihan cermin dari rumah Mbah Rekso. Mereka berhasil mengumpulkan semuanya, dan pada malam purnama mereka membawa langit, yang saat itu sedang berada di mushola kecil, menatap lampu minyak seperti hipnotis, ke tengah lapangan, tempat tanah pernah retak 17 tahun lalu. Ratna menangis saat menatap langit. "Kamu bukan anakku, tapi kamu bagian dari jiwaku. Maafkan aku, karena aku pernah menjadi pintu bagimu." Langit menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum seperti anak manusia. Tapi hanya sebentar. Matanya berubah kelam, dan suara berat terdengar dari mulutnya. "Kalau kamu tutup pintunya, aku akan membuka yang lain. Rahim akan selalu ada, dendam akan selalu menemukan rumah." Tepat saat mantra diucapkan, langit berteriak, angin berhembus kencang, suara tangisan bayi terdengar dari balik bumi. Tapi sebelum roh itu pergi, ia berkata, "Aku lahir dari luka, dan di dunia ini, luka tak akan pernah berhenti." Cahaya menyilaukan muncul dari tanah, dan tubuh langit roboh, tapi ia hidup, ia tertidur, seperti bayi yang baru dilahirkan kembali. Ketika ia bangun esok harinya, ia tak ingat apapun, seolah-olah seluruh bagian iblis itu telah terhapus, atau seperti yang Mak Darmi pernah bilang, diusir, bukan dimusnahkan. Laras sembuh, Ratna kembali hidup tenang, Sukatani mulai damai, tapi
Di kota sebelah, seorang perempuan remaja melahirkan secara misterius di kamar kos, padahal ia mengaku belum pernah menyentuh laki-laki manapun. Di video CCTV rumah sakit, terlihat bayangan anak kecil menatap dari jendela sebelum menghilang ke dalam angin.